tentang stadium 4 gagal ginjal kronis itu makanannya ya. Jadi ketika saya mengalami itu, saya melakukan pola diet protein yang terutama. Biasanya orang yang stadium 3 atau stadium 4 biasanya sudah dibatasi proteinnya. Saya nggak tahu kalau yang stadium 2. Karena pengalaman saya biasanya kalau stadium 4 ya, saya pengalaman pribadi ini yang saya lakukan. Jadi misalkan kita makan pagi itu satu jenis protein dalam setiap waktu itu cuma satu jenis ya. Jadi misalnya saya makan pagi, saya sudah makan sama telurnya terserah mau direbus, mau digoreng, mau didadar, itu boleh aja. Dan ketika saya sudah makan telur, maka saya tidak akan makan protein lainnya di pagi hari ya. Jadi saya misalnya makan nasi sama telur, ya udah berarti nasi sama telur, saya tidak makan protein yang lain. Kalau misalnya siang saya sudah makan nasi sama daging ayam seukuran kotak korek api, berarti saya sudah tidak makan protein yang lainnya. Jadi satu waktu satu jenis protein. Misalnya malam harinya saya makan ikan kembung, kira-kira mungkin nggak sampai setengah ekor lah ya. Jadi kalau misalnya ikan kembung yang ukuran sedang itu nggak sampai setengah ekor, itu ya saya makannya ya seperempat lebih sedikit lah ya. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap satu waktu hanya satu jenis protein. Dan mungkin akan ada perbedaan ya kadang-kadang. Kalau saya dulu saya masih konsumsi misalnya untuk tempe dan tahu, tapi kalau misalnya tempenya saya udah konsumsi siang, berarti protein saya siang sudah terpenuhi dan saya hanya mengukur tempenya itu seukuran kotak korek api. Memang ada beberapa yang mengatakan, teman-teman kalau untuk yang di sini itu mengatakan biasanya tempe tahu mereka biasanya hindari karena selain tinggi protein juga tinggi fosfornya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang sudah gagal ginjal kronis itu membatasi asupan dari yang tinggi fosfor, tinggi natrium atau garam, dan tinggi biasanya kayak fosfor, kalium ya. Jadi itu dibatasi. Kalium itu yang berasal dari buah-buahan. Biasanya kalau buah-buahan yang terlalu tinggi kalium yang kita, ada orang-orang tertentu yang di stadium 4 yang kaliumnya over, maka mereka akan membatasi. Ketika kalau seseorang kayak saya, misalnya saya di stadium 4 dan kalium saya cenderung rendah ya, saya bisa konsumsi lebih banyak dibandingkan orang-orang yang kaliumnya tinggi. Dan berikutnya ya natrium itu biasanya makanan-makanan dan kemasan, dari kemasan, makanan-makanan kalengan itu biasanya kita udah hindari, karena makanan kalengan biasanya selain tinggi itu dari natriumnya, ada yang mungkin tinggi fosfornya, ya kita batasi itu. Jadi stadium 4 ataupun stadium 3 ya harus bijak memilih makanan dan benar-benar diet ketatnya di proteinnya. Itu yang aku lakukan.